tipis, melengkung, dan luota. Mungkin ini HP yang pas buat kalian. Mari kita review. Infinix akhirnya ngeluarin sebuah smartphone lagi. Sebenarnya bukan sebuah sih, karena kemarin tuh di tanggal, gue lupa tanggal berapa, waktu di launching ya, yang gue datang ke sana, dia itu ngerilis beberapa jenis smartphone, tapi itu adalah dari family Hot 50. Dan yang gue pakai sekarang ini adalah varian tertingginya, yaitu adalah Infinix Hot 50 Pro Plus. Jadi ini yang varian paling tinggi. Tapi meskipun yang paling tinggi, ini harganya murah karena cuma di harga 2 jutaan aja. Pertanyaannya, seberapa bagus smartphone ini dan apakah kalian worth it? Terutama buat kalian yang penggemar HP tipis dan juga penggemar JKT48. Tapi sebelumnya kita juga udah pernah bahas smartphone Infinix lainnya, yaitu adalah Note 40S. Dan bisa kalian cek linknya di atas sini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Our Station Media. Dan kalau misalnya udah, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Sekarang kita bahas dulu soal box dan isinya. Untuk boxnya ini spesial karena ada, kalau misalnya kalian penggemar JKT48 pasti langsung notice ini ada siluet member-membernya. Dan di atasnya ada tulisan JKT48. Kenapa mereka ngerilis kotak yang kayak gini? Karena si Infinix itu tuh baru kerjasama sama JKT48. Jadi mereka tuh jadi brand ambassador resminya dari Infinix. Dan kedepannya harusnya mereka bakal ngelakuin berbagai kegiatan yang seru banget bersama Infinix. Jadi pantengin aja collaboration antara JKT48 dan juga Infinix kedepannya. Dan ini adalah salah satunya ya. Yang pertama yaitu box yang spesial banget dan warnanya biru, gue suka banget. Kemudian di dalam isinya, di dalam kotaknya kita bisa mendapatkan satu unit Infinix Hot 50 Pro Plus dan juga ada buku petunjuk seperti biasa. Ada juga casing, itu hard casing ya untuk dimasukin di belakangnya. Ini casingnya sejujurnya mengingatkan gue dengan HP zaman dulu kayak HP Nokia ya casingnya, dan ini keras. Make sense karena dia bentuk HP-nya ini curve ya, bukan yang tebel sampingnya. Kemudian ada juga SIM ejector seperti biasa, kemudian ada juga tempered glass bawaan yang bisa kalian langsung pasang ketika beli HP ini, dan gue sangat menyarankan untuk pakai si tempered glassnya. Ini free dan it's good. Kemudian ada juga charger dan juga kabel USB Type-C bawaannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling gue suka. Salah satu yang paling gue suka yaitu soal desain, karena sejujurnya gue jatuh cinta sama desainnya. Kalau mereka nggak bilang ini di harga 2 jutaan, gue udah ngira ini HP mungkin di harga 4 jutaan. Karena kan kalau misalnya habis launching HP, pas launching HP bakal ada tebak-tebakan harga kan. Itu gue ngira ini harga 3 atau 4 jutaan. Ternyata ini harganya cuma 2 jutaan. Dan desainnya kelihatannya tuh mahal. Lu lihat aja di bagian belakangnya tuh, gue suka bahannya, gue suka finishing coatingnya. Ini kelihatan premium, kelihatan mahal. Dia bukan pakai tipe finishing yang nempel sidik jari. Ini tuh yang kayak model Dove made gitu. Tapi kalau misalnya lu lihat ya, lu belok-belok ini tuh ada gradasinya, dan itu tuh bikin kelihatannya mewah. Kemudian dari segi kameranya, peletakan kameranya gue suka karena ini kelihatannya unik. Kayak apa ya, mungkin karena kayak diamond gitu ya, kayak berlian gitu, mereka susun kotak-kotak 3 biji dan ada lekukan ke atasnya, dan ini sejujurnya bikin kelihatan looks dari HP ini tuh unik aja gitu, nggak kayak nggak kayak desain HP Infinix yang udah keluar sebelum-sebelumnya. So far menurut gue ini yang paling cakep sih. Kelihatan paling fashionable, kelihatan paling keren. Wajar aja sih, karena ini juga HP-nya itu diperkenalkan di Jakarta Fashion Week 2025 beberapa waktu lalu. Jadi emang cocok banget buat kalian yang nyari HP budget, tapi dengan desain yang elegan mampus. Kembali ke soal desain, bagian belakangnya gue suka ada tulisan Infinix yang kelihatan simple, nggak norak, dan juga ada tulisan kecil di bagian kameranya. Ini aspherical lens f1.6/27 mm, dan juga ada flashnya. Kemudian ngomongin soal layar, dia pakai desain 3D curve, jadi ala-ala kayak HP Samsung zaman dulu, cuman ini dia bikin versi mereka sendiri ya. Jadi emang beneran kelihatan modern dan bagus. Dan yang menariknya, mereka ngeklaim ini adalah HP dengan desain 3D curve tertipis di dunia. Bahkan ini lebih tipis dari sebuah tutup botol minuman. Kalau kalian cek footage-nya berikut, ini tuh emang beneran klaim mereka. Ini tuh lebih tipis dari tutup botol Aqua.
Untuk layarnya sendiri dia udah pakai layar OLED yang otomatis warnanya itu udah ngepop, udah cukup bagus untuk harganya. Kemudian bobotnya itu cuma 162 gram aja, jadi selain tipis dia itu ringan. Untuk penggunaan sehari-hari gue harus akui ini enak ya, maksudnya untuk digenggam dan dibawa kemana-mana. Pertama karena ringan dan dia tipis. Kemudian kalau misalnya kita masukin ke kantong ini berasa kayak emang tipis banget. Cuman kayaknya sih bakal lebih enak ya kalau misalnya ukuran HP-nya itu lebih kecil lagi. Jadi udah tipis terus kecil dan itu bakal lebih bikin HP ini lebih compact lagi dan kalau misalnya ditaruh di kantong itu bakal lebih enak lagi kalau ukurannya lebih kecil. Cuman ya ini selera gue aja ya. Kemudian di bagian bawah itu ada SIM tray, slot SIM tray yang udah ngedukung dual SIM card dan juga ada tambahan micro SD kalau misalnya kalian mau pakai memori tambahan. Kemudian ada juga lubang port Type C untuk ngecas, fast charging otomatis. Kemudian ada juga lubang speaker di bagian atas juga udah ada lubang speaker tambahan dan ada tulisan Sound by JBL. Seperti biasa Infinix memanfaatkan teknologi dari JBL. Untuk kemudian di bagian kanan itu ada bagian tombol volume dan juga tombol power. Sedangkan di bagian kiri itu kosong, nggak ada apa-apa. Jadi emang kelihatannya ini adalah HP paling simple dengan desain yang paling keren. Sekali lagi yang gue bilang dari Infinix. Ada 3 pilihan warna yang bisa kalian pilih. Pertama ada titanium grey, sleek black dan juga dreamy purple. Kemudian kalau yang gue pegang sekarang ini adalah yang varian sleek black. Kalau misalnya gue disuruh milih antara 3 varian itu, mungkin gue bisa milih antara yang ini atau yang purple. Karena itu yang paling purple menurut gue warnanya unik. Kalau yang black ini menurut gue elegan mampus. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi soal layarnya. Untuk layarnya dia pakai layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1080 x 2436. Jadi memang ini udah layarnya gede banget, apalagi dia curve ya. Tapi tetap compact karena dia punya screen to body ratio-nya itu 90,6%. Jadi memang hampir menutupi sebagian besar dari body smartphone-nya. Dan kalau bisa kalian lihat, memang dia ada bezel, cuman bezelnya ini itu tuh tipis dan rata. Dia nggak jenong sendiri di bagian atas atau bawah, karena kan sebagian smartphone masih ada yang kayak gitu ya. Cuman kalau yang gue lihat ini sih harusnya sih rata ya, nggak ada yang jenong. Jadi secara looks layarnya gue sangat suka kebetulan. Kemudian untuk refresh rate-nya dia udah pakai yang 120 Hz. Peak brightness-nya 1300 nits. Jadi kalau misalnya buat kalian yang suka geser-geser sosmed itu udah smooth banget untuk main game. Nanti bakal kita coba ya. Kemudian untuk peak brightness tadi gue bilang 1300 nits. Jadi kalau misalnya dipakai di bawah matahari terik, dia masih cukup bagus ya. Dia juga udah support touch sampling di 2960 Hz. Jadi diklaim sangat responsif ketika kalian bermain game. Dia juga ada sertifikasi dari TUF Reinhardt Certified Low Blue Light. Jadi kalau misalnya kalian yang suka main game ini di malam hari atau sering menatap layar, dipastikan mata kalian tidak mudah capek. Overall untuk bagian layarnya ketika gue gunakan dalam kegiatan sehari-hari ini tidak membuat tangan gue capek karena pertama tadi gue bilang ringan, dan untuk layarnya meskipun dia curve dia nggak mengganggu penggunaan sehari-hari kayak misalnya nge-scroll sosmed segala macam. Ini sangat nyaman banget untuk digenggam. Kemudian kalau misalnya kalian khawatir layar kalian itu tergores, tenang aja karena dia udah dilengkapi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Jadi sebenarnya kalau kalian tanpa screen guard pun itu tuh sebenarnya udah oke banget. Cuma kalau misalnya mau lebih perlindungan ekstra, kalian bisa langsung pakai aja si screen guard bawaannya si HP ini. Ngomongin soal speaker, seperti biasa Infinix lagi-lagi menggait JBL untuk ngebuat si speakernya. Untuk speakernya dia pakai dual speaker bagian atas dan bawah. Untuk kualitasnya menurut gua ini lumayan, cuman memang bukan yang terbaik. Lagi-lagi di harga 2 juta kita harus kompromi. Untuk volumenya dia gua bisa bilang cukup nyaring, tapi untuk kualitas suaranya dia memang nggak terlalu bulat, agak sedikit cempreng, tapi masih yang acceptable. Kalau misalnya kita mentokin di 100%, untungnya dia nggak sampai pecah gitu sih. Menurut gua sih masih sangat acceptable untuk berbagai kegiatan, mau dengerin musik, nonton film, sampai main game. Kalau misalnya kalian penasaran dengan kualitas suaranya seperti apa, bisa cek di footage berikut ini. Sekarang kita ngomongin soal kamera. Untuk kamera belakangnya dia ada 3 kamera sebenarnya. Yang pertama ada 50 megapiksel dan kemudian yang kedua ada kamera depth itu 2 megapiksel. Dan yang ketiga nih, ini adalah kamera yang bahkan GSM Arena pun nggak tahu ini kamera apa. Lagi gue konfirmasi sih, nanti kalau misalnya ada infonya ntar gue tambahin ya di bawah. Kemudian untuk kamera depannya dia pakai kamera dengan resolusi 13 megapiksel dan dengan dual flash, alias dia punya flash di depan dan di belakang, dan ini cuma Infinix yang punya.
Guna atau enggak? Menurut gue ya guna nggak guna, tergantung sama kebutuhan kalian. Untuk perekaman videonya dia mentok di 2K, di 2K 30 fps, kemudian untuk opsi lainnya ada di 1080 60 fps, 1080p 30 fps, dan juga 720p 30 fps. Untuk kualitasnya gimana, apakah bagus atau enggak, bisa kalian cek di footage berikut ini. Oke, ini adalah contoh menggunakan kamera depan dari Infinix Hot 50 Pro Plus menggunakan settingan 1080p 60 fps, cuman memang mode anti getarnya itu nggak bisa nyala. Jadi kalau mau itu nyala itu ada 30 fps. Ini 60 fps. Kira-kira apakah masih termasuk oke? Apakah terlalu shaky? Dan apakah suara gue cukup jelas? Komentar di bawah. Settingan tertingginya ini yang 2K resolusinya, tapi mentok di 30 fps aja. Apakah oke kualitasnya? Komentar di bawah. Oke, halo, cek 1 2 3. Ini adalah contoh pengambilan gambar di malam hari pakai Infinix Hot 50 Pro Plus. Gue pakai kamera depan 1080p 60 fps, dan gue pakai center yang di depan, yang di front ya. Jadi kurang lebih kualitasnya kayak gini. Apakah gambar gue oke dan suara gue oke? Ini masih sama-sama 1080p kamera depan, tapi ini pakai yang 60 fps, jadi harusnya lebih smooth. Cuman emang anti getar nggak nyala karena emang nggak bisa. Kira-kira better yang mana? Ini lagi syuting ceritanya guys. Ini 1080p 30 fps, cuman anti getarnya gue nyalain, anti shaky-nya. Apakah oke? Ini untuk pengambilan gambar di belakang. Ini stabilization-nya gue nggak nyalain, tapi apa nyala nih ya? Kayaknya nggak nyala deh. Dan gue pakai pakai flash belakang. Ini gue lagi di parkiran ceritanya, kurang lebih ya kualitas gambarnya kayak gini. Apakah oke atau tidak? Nah, ada satu hal lagi yang menarik dari HP ini, yaitu adalah Infinix akhirnya menyematkan fitur AI, dan ini ada di Infinix Hot 50 Pro Plus. Namanya adalah Infinix AI, straightforward sekali namanya. Jadi AI ini berguna ada di beberapa sisi. Pertama di AI kamera, ya ini cukup umum sih sebenarnya, karena dia bakal nge-enhance si kualitas kameranya yang memang secara default nggak bagus-bagus amat, harus gue akui, cuman at least bisa dibantu lah sama si AI kameranya. Yang kedua, ini yang menurut gue paling menarik, yaitu adalah AI Eraser, atau mungkin Magic Eraser namanya kalau nggak salah. Jadi ini adalah fitur yang sebenarnya bisa kalian temukan di HP yang di harga lebih mahal. Kayak misalnya di Samsung, kita sebut aja mereknya ya. Nah, ini tuh dia juga ada di HP ini fitur AI-nya. Jadi ketika kalian foto, ini bakal gue tampilin juga footage-nya. Ketika kalian foto, kalian ada notice objek yang nggak kalian inginkan. Jadi tinggal kalian edit aja, nanti tinggal kalian bunderin aja. Kalian pilih dulu ya mode erasernya. Kemudian kalian buletin aja bagian yang ingin kalian hilangkan, dan si AI-nya bakal menghilangkan bagian yang kalian ingkarin itu. Cuman memang harus gua akui AI-nya ini bisa dipakai, cuman memang tidak sebagus yang di harga yang lebih mahal. Cuman setidaknya di harga 2 juta udah punya fitur kayak gini, ya bagus. Cuman bakal lebih bagus lagi kalau misalnya kalian ngedit di Photoshop, kalau menurut gua. Cuman kalau buat kalian yang pengen yang simple aja dan ngeditnya bagian yang dihilangkan tuh nggak terlalu ribet, ya ini fitur yang bisa kalian andalkan. Sekarang kita ngomongin soal performa. Untuk prosesornya, dia pakai prosesor Helio G100 yang sebenarnya ini adalah prosesor terbaru dari MediaTek yang baru aja launching di bulan Agustus 2024 kemarin. Jadi ini mereka ngeklaim bahwa ini adalah prosesor yang mengedepankan keiritan daya dan juga peningkatan performa di kelasnya. Seberapa kuat nanti bakal kita coba ya. Varian storage dan RAM-nya dia ada 2. Untuk RAM-nya memang cuma satu jenis aja, yaitu 8, RAM-nya 8GB plus 8GB lagi untuk extended RAM-nya. Kemudian untuk storage-nya dia ada pilihan di 256 dan 128. Jadi bisa kalian sesuaikan aja dengan budget kalian. Lalu untuk fitur gamingnya, dia seperti biasa menyematkan fitur yang namanya X-Boost. Ini yang bakal ngebantu kalian untuk mengoptimize game yang sedang kalian mainkan, sehingga dijamin itu bakal smooth gamenya yang kalian mainkan. Satu hal yang gue suka dari HP ini adalah dia punya fitur anti-miss touch. Jadi emang ini emang HP dengan layar 3D curve, oke? Dengan dia punya ketebalannya itu tipis, salah. Emang bodinya tuh tipis. Nah, jadi ketika kalian main game, jari kalian tuh bakal rentan untuk menyentuh bagian layarnya secara tidak sengaja. Nah, fitur anti-miss touch ini bakal ngebantu kalian biar ketika kalian main game itu tetap presisi. Jadi nggak sengaja kepencet. Kalau misalnya
Jadi tuh dia bakal mengantisipasi salah pencet di bagian ujung-ujung layarnya. Jadi bakal memudahkan kalian banget untuk main game. Ngomongin soal main game, kita ada coba beberapa game di HP ini. Pertama ada HOK, MLBB, Free Fire, dan juga Wuthering Waves. Nah, seberapa kuat sih HP ini menjajal game-game tersebut? Bisa kalian cek di footage berikut ini. Kita ngomongin soal fitur-fitur tambahan dari HP ini yang sebenarnya fiturnya banyak sih, fitur kerennya. Pertama, untuk soal charging, baterainya dulu ya. Baterainya itu dia pakai 5000 mAh yang bakal kuat untuk dipakai seharian penuh. Untuk chargingnya dia support 33 watt advance fast charging. Artinya kalian bakal dikasih 3 fitur ngecas yang bisa kalian pilih sesuai kegunaan. Pertama ada yang namanya itu hyper mode. Itu tuh fitur ngecas yang paling kenceng. Dari 1 sampai 50% itu cuman 26 menit aja klaimnya. Cuman memang risikonya adalah HP-nya menjadi cepat panas. Kedua adalah smart mode, itu tuh mode yang balance. Jadi lumayan cepet tapi suhu HP-nya juga nggak panas-panas amat. Yang paling aman adalah itu low temp mode alias temperatur rendah. Jadi dia bakal ngecas, memang tidak kencang tapi HP-nya dijamin bakal adem. Dan mode ini itu bisa kalian pakai sambil main game. Jadi ngecas sambil main game itu bisa pakai mode low temp. Ada juga mode bypass charging. Nah ini cukup spesial karena apa? Bypass charging ini bakal ngelimit si HP-nya itu di 30% aja baterainya. Maksimal. Jadi si power dari charger itu tuh langsung connect ke mainboardnya. Jadi nggak ke baterai dulu, tapi langsung ke mainboardnya. Hasilnya apa? Ketika kalian main game itu bakal menjadi lebih lancar lagi. Jadi kalau misalnya kalian memang lagi turnamen, ini mode yang kepake banget sebenarnya. Jadi dipastikan bakal lancar banget main gamenya. Kemudian untuk kalau misalnya kalian yang suka ngecas semalaman, ada juga mode yang namanya overnight charging protection. Dan ini bakal nge-prevent buat HP kalian itu nyentuh angka 100%. Jadi untuk keawetan baterainya itu harusnya lebih terjamin lagi. Biasanya HP-HP Android tuh kalau misalnya kita beli ya, paling umur di setelah 2-3 tahun pemakaian itu ada penurunan performa. Nah uniknya Infinix itu ngeklaim satu hal yang cukup bold, yaitu adalah HP ini bakal tetap smooth dalam 5 tahun pemakaian selanjutnya. Nah ini klaim yang sangat bold dan ya bisa kita buktikan di 5 tahun selanjutnya. Jadi ya sampai jumpa di video kita yang 5 tahun lagi kalau masih ada. Nah jadi ada sertifikasi dari Performance Tough Fluency namanya yang bakal ngejamin performa HP ini selama 60 bulan ke depan. Jadi ini fitur yang sangat bold ya. Cuman yang menarik adalah dia cuman ngasih software update jaminan protection itu 24 bulan aja. Dan dia juga udah ngasih jaminan untuk mendapatkan Android update itu 1 kali aja. Sebenarnya untuk di harganya itu udah oke banget sih untuk mendapatkan 1 kali update. Karena kalau kita lihat di rentang harga 2 jutaan, bahkan ada yang nggak ngasih update sama sekali. Seperti HP-HP Infinix sebelumnya. Cuman ya buat sebagian orang OS 1 kali update itu udah cukup bagus sih. Tapi ya kalau buat gue pribadi sih emang kurang ya. Tapi balik lagi mengingat harganya cuma 2 juta itu udah good thing to have banget. Kemudian ngomongin soal sensor-sensor ini komplit ya. Ada NFC, ada radio FM, ada juga udah ngedukung IP54 yang udah resisten sama splash water dan juga dust resistance. Cuman emang untuk infrared kayaknya sih dia belum ada ya. Jadi ya at least ini udah ada NFC, udah berguna banget sih menurut gua. Satu hal lagi yang perlu gue mention adalah HP ini sudah mendukung yang namanya Titan Wing arsitektur. Jadi ini tuh bikin si Infinix Hot 50 Pro Plus ini itu tuh bodinya tipis tapi tetap durable, tetap kuat untuk dipakai jangka waktu lama. Jadi intinya lebih tahan banting.
Cocok banget buat kalian yang emang user yang barbar. Lalu sistem ini juga ngebikin si HP ini tuh tetap adem. Bahkan ketika kita gunakan dalam load yang berat, dia tuh tetap lebih adem. Dia bisa menurunkan suhunya sampai 2,7 derajat Celcius. Jadi ya klaim mereka sih seperti itu. Kita juga ada ngetes suhu dari si HP ini ketika sedang kita pelonco dengan berat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Menurut gue, Infinix Hot 50 Pro Plus ini adalah HP yang cukup menarik. Karena apa? Di harga kelas 2 jutaan, ini adalah HP dengan desain yang menurut gue paling cakep untuk sekarang. Elegan banget, kelihatan fashionable banget, cocok buat kalian user cewek yang pengen HP yang cantik dan tidak terlalu norak desainnya. Tidak gaming banget, meskipun ini memang capable untuk gaming. Cuman memang tidak semua game bisa dimainkan di sini. Untuk main game tadi yang kita coba seperti HOK, Mobile Legends dan lain-lain itu masih lancar dengan suhu yang masih acceptable. Tapi untuk game-game berat seperti Wuthering Waves ini bisa tapi mati. Ya, kalau misalnya kalian paksa itu masih bisa, cuman memang FPS-nya drop sekali dan itu settingannya di lowest. Cuman apakah kalian masih tetap bisa memainkannya? Menurut gue ya agak susah sih ya. Kemudian untuk kameranya bisa gue bilang ini kameranya so-so, tidak terlalu yang spesial banget. Memang kamera itu memang bukan kekuatan utama dari si HP ini. Tapi untuk soal desain gue suka. Kemudian untuk layarnya ini juga oke banget. Gue suka 3D curve-nya, kelihatan nostalgic mengingatkan gue dengan brand Samsung. Tapi ini better karena ya sudah full banget dan layarnya gue suka. Dan kecerahan warnanya gue suka maksudnya. Kemudian untuk tipisnya gue suka, ini bener-bener tipis, bener klaim mereka ini lebih tipis dari botol minum. Enak dibawa kemana-mana dan dia juga ringan. Jadi kira-kira menurut gue ini adalah HP yang cocok buat kalian yang suka main game kompetitif dan menginginkan HP dengan looks yang cantik tanpa merogoh kocek yang dalam. Karena apa? HP ini dijual dengan harga 2.599.000 aja, alias 2,6 juta kembali 1.000. Jadi pertanyaannya, apakah ini HP yang tepat untuk kalian? Segitu aja untuk video gua kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan kalian bisa cek untuk review tertulisnya di www.upstation.media. Gue Yosi dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye.